Jalan-jalan ke Pulau Sumbawa, jangan lupa mencicipi makanan khas daerahnya yang berbahan dasar ikan laut. Dari yang berkuah hingga dibakar yang kaya bumbu rempah. Kalau satu ini saya memiliki rekomendasi pasar unik karena hanya menjual makanan, minuman dan barang-barang zaman dahulu. Bahkan untuk transaksinya pengunjung hanya diperbolehkan membeli dengan uang pecahan kecil. Sukses menggelar event MotoGP Mandalika, NTB kembali menggelar Motocross Grand Prix atau MXGP Samota Sumbawa, Nusa Tenggara Barat yang akan dilaksanakan 24 hingga 26 Juni mendatang. Menjelang pegelaran event tersebut, tak ada salahnya jalan-jalan menikmati kuliner daerahnya. Salah satu kuliner yang terkenal bernama singgang dan spat. Masakan singgang mirip dengan masakan ikan bumbu kuning di Lombok. Namun kuahnya lebih kental karena campuran berbagai macam rempah-rempah. Untuk mengolahnya dimasak dalam satu wadah dengan bumbu yang telah dicampur berbahan dasar tomat, cabai, bawang, terong, dan jamia. Setelah itu dicampur dengan perasan air asam, bubuk kunyit, dan daun rokok khas Sumbawa yang mirip kemangi. Ikan kemudian dimasukkan dalam campuran bumbu dan masak kurang lebih 20 menit. Sementara untuk masakan spat, bahan dasar ikan dibakar dahulu, baru direndam dengan bumbu rempah-rempah. Kedua masakan ini akan terasa nikmat bila disantap beramai-ramai. Mantap, teman-teman wajib coba singgang dan sepat di Sumbawa. Pokoknya beda dari masakan Nusantara yang lain. Untuk satu ekor ikan dengan ukuran sedang sebagai bahan singgang, Anda cukup merogoh kocek Rp150.000. Sementara untuk ikan ukuran kecil sebagai bahan spat, Anda cukup merogoh kocek sekitar Rp100.000. Dari gelaran motocross di NTB, kali ini saya ajak Anda berkunjung ke Pasar Jadul di Taman Wisata Taun Kecamatan Padas, Ngawi, Jawa Timur. Uniknya, pasar ini tidak hanya menjual makanan dan minuman khas tempo dulu, namun juga barang-barang hingga permainan tradisional yang pernah eksis zaman dulu. Untuk transaksinya, pengunjung hanya diperbolehkan membeli dengan uang pecahan Rp500, Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, dan Rp10.000 saja. Di dalam lokasi, para pengunjung dibuat merasa nyaman sebab lokasi pasar jadul berada di lahan yang ditumbuhi ratusan batang pohon bambu sehingga tampak asri dan sejuk. Menurut saya menarik soalnya di pasar jadul ini kan ada makanannya, ada mainan-mainan tradisional. Artinya yang kita udah sekarang di sini udah jarang banget nemuinnya. Kalau harapannya ya menurut saya bisa setiap 1 bulan sekali mungkin, jadi nggak sekali ini aja. Soalnya ya ini bermanfaat juga untuk pengetahuan dan lain-lain. Nah, siapa yang penasaran? Silakan datang ke Pasar Jadul Ngawi setiap Minggu Legi. Tim Liputan CNN Indonesia. Potongan kayu jati selama ini hanya menjadi limbah yang berakhir di pembuangan sampah atau dibakar. Namun ternyata limbah ini bisa diolah menjadi karya seni 3 dimensi yang bernilai jual jutaan rupiah. Sementara itu di kota Probolinggo ada seniman lain yang juga menghasilkan cuan dari karya sebuah sepatu lukis custom dengan aneka motif. Siapa sangka karya seni lukisan 3 dimensi ini dibuat dari limbah yakni sisa potongan kayu jati. Oleh Atmanta Budi Prasetya atau yang akrab disapa Toto, warga Dusun Ngudal Kabupaten Karanganyar ini, limbah potongan kayu di sekitar rumahnya diolah menjadi karya seni bernilai jual tinggi. Toto bercerita ide ini muncul ketika ia mengumpulkan limbah kayu dari salah satu perusahaan furnitur tempat kakaknya bekerja. Bermodal ilmu membuat patung dari bahan kayu, Toto kemudian mencoba menata limbah kayu tersebut di atas kanvas. Toto menggunakan lem untuk merekatkan potongan kayu jati pada kanvas, kemudian menambahkan warna dengan cat. Kayu jati sendiri dipilih karena awet dan memiliki nilai yang tinggi. Jadi ya pengen cari bahan yang udah terbuang itu supaya berfaedah lagi, juga ada nilai tingginya juga. Hanya rata-rata perkampungan, tema pedesaan, persawahan, juga hutan-hutan juga. Untuk membuat satu karya 3 dimensi, Toto menghabiskan waktu 4 hari hingga 1 minggu.
Satu karyanya ini dijual seharga 1 hingga 2,5 juta rupiah untuk ukuran besar, dan untuk yang kecil dijual sekitar 500.000 hingga 1 juta rupiah. Deretan sepatu bergambar unik ini adalah karya dari Rinto Oluwan Kusuma Situmorang, warga Kelurahan Curah Grinting, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Berawal saat dirinya di PHK dari perusahaan tempatnya bekerja, Rinto tak lantas patah semangat. Bermodal bakat melukis yang dimilikinya sejak kecil, Rinto lalu mencoba peluang usaha lewat melukis sepatu. Gambar-gambar yang sering dipilih Rinto untuk dilukis pada sepatu, mulai dari bunga hingga tokoh kartun ternama. Hasil lukisan di atas sepatu ini kemudian ia unggah di media sosial dan ternyata berhasil dilirik. Custom sepatu lukis. Nah, dari situ saya juga ingin membuat sepatu lukis yang memang hasil karya sendiri dengan ciri khas sendiri yang lebih detail. Untuk proses pengerjaan sepatu dibutuhkan waktu paling sedikit 2 hari bahkan hingga 2 minggu, tergantung dari kerumitan gambar. Untuk harganya, Rinto menjual hasil karyanya ini mulai dari Rp200.000. Tim Liputan, CNN Indonesia.